البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Kita lanjutkan dulu. Alhamdulillah telah kita selesaikan pada pertemuan yang lalu beberapa pembahasan seputar qadar. Sekarang kita masuk pada perkataan At-Tahawi rahimahullahu ta'ala, wal arsyu wal kursiyyu haqqun. Di antara perkara yang wajib untuk kita imani, itu beriman bahwasanya arsy serta kursi itu hak adanya. Yarhamukallah. Dan keimanan tentang arsy dan kursi termasuk bagian dari keimanan terhadap perkara yang gaib, yang Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan itu sifat orang-orang yang bertakwa, alladzina yu'minuna bil ghaib, itu orang-orang yang beriman terhadap perkara yang gaib, yang kita imani sebagaimana diterangkan dalam Al-Quran dan sebagaimana dijelaskan dalam As-Sunnah. Kita baca apa yang disebutkan oleh Imam Ibn Abil Izz rahimahullah ta'ala. Qala syarih rahimahullah, kama bayyana ta'ala fi kitabih, qala ta'ala dzul 'arsyil majid fa'alun lima yurid. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala telah terangkan dalam kitabnya, dzul 'arsyil majid, yaitu zat yang memiliki arsy. Di sini al-majidu, al-majidu berarti sifat untuk dzu, sifat untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, yang juga secara jelas di situ penegasan bahwasanya al-majid termasuk nama dari nama-nama Allah, dan yang memiliki arsy yang maha agung. Fa'alul lima yurid, zat yang senantiasa melakukan apapun yang dia kehendaki. Dalam sighah mubalaghah, wazan fa'al, menunjukkan senantiasa melakukan fi'il. Tidak ada waktu dari waktu-waktu yang ada di mana Allah Subhanahu wa ta'ala menganggur. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa melakukan fi'il, karena dia adalah fa'alul lima yurid. Ayat yang lain yang menunjukkan hal ini juga apa? Man ya'ti biha, banyakkan sudah menghafalnya. Aba Ismail. Yas'aluhu man fis samawati wal ardi kulla yaumin huwa fi sya'n. Fi sya'n. Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa ada pada urusan, dalam artian senantiasa memiliki urusan, memiliki perkara-perkara, dan tidak pernah disifati dengan sabah lala, yaitu tidak melakukan apa-apa. Rafi'ud darajati dzul 'arsy, juga ayat yang lain yang menunjukkan adanya arsy. Allah Subhanahu wa ta'ala adalah rafi'ud darajat, dan yang mengangkat derajat-derajat, dzul 'arsy, yang memiliki arsy. Tsumma istawa 'alal arsy, kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala istiwa di atas arsy-Nya. Dan telah kita lewati apa makna istawa indak humam, ala wartafa'a. Berarti kalau dalam bahasa kita diartikan
Hah? Hah? Diartikan apa? Tinggi. Naam. Taib. Tinggi di atas arsy-Nya. Tidak boleh istawa dimaknakan dengan bersemayam. Dan ini penerjemahan yang terkandung padanya konotasi batil. Oleh karena itu dijauhi. Kenapa tidak boleh dimaknakan atau diterjemahkan dengan bersemayam? Bagaimana kita dapati pada sebagian terjemahan. Kenapa Mbak Sukaina? Maknanya batil. Bersemayam itu tidak tahu apa. Labas. Nah, kenapa tidak boleh diartikan dengan bersemayam dalam bahasa kita? Pemahaman. Karena kata bersemayam memiliki makna yang lebih dari apa? Dari makna ala wartafa'a, yaitu di mana di situ menunjukkan Allah Subhanahu wa taala terlingkupi oleh arsy-Nya, juga menunjukkan makna tetap, dan nyarinya dari makna-makna yang bisa dimungkinkan dari kata bersemayam ini. Oleh karena itulah hendaknya kita kembalikan makna istawa kepada apa yang datang dari para salaf. Di mana para salaf ketika menjelaskan makna istawa yaitu ala wartafa'a, bermakna tinggi. Naam. Fi ghairi ma ayatin minal Qur'an, pada ayat-ayat yang banyak dari Al-Quran yang menegaskan tentang penetapan arsy bagi Allah Subhanahu wa taala. Baik. Lafaz tsumma stawa 'alal arsy ini datang dalam beberapa ayat. Di antara di Al-A'raf, inna rabbakumullahu alladzi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin tsumma stawa 'alal 'arsy yughshil laila an-nahar. Juga pada surat Yunus di awal-awal ayat 3, inna rabbakumullahu alladzi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin tsumma stawa 'alal 'arsy yudabbirul amra. Surat Ar-Ra'd ayat 2, Allahul ladzi rafa'a samawati bighairi 'amadin tarawnaha tsumma stawa 'alal 'arsy wa sakhkhara asy-syamsa wal qamar. Kemudian pada surat Al-Furqan ayat 59, alladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma fi sittati ayyamin tsumma stawa 'alal 'arsy ar-rahmanu fas'al bihi khabira. Juga dalam As-Sajdah ayat 4, Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma fi sittati ayyamin tsumma stawa 'alal 'arsy ma lakum min dunihi min waliyyin wala syafi' afala tatadzakkarun. Dan berikutnya pada Al-Hadid ayat 4, huwal ladzi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin tsumma stawa 'alal 'arsy
Ya'lamu ma yaliju fil ardi wa ma yakhruju minha al-ayah. Ini 6 ikhwani fillah tempat di situ dengan lafaz tsumma stawa 'alal 'arsy. Kemudian ayat yang lain yang menegaskan dan menetapkan tentang arsy, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Ar-Rahman istiwa di atas arsy-Nya. Nah, kita ketahui makna istiwa tadi. Ar-Rahman itu tinggi di atas arsy-Nya. La ilaha illa huwa rabbul arsyil karim. Tidak ada ilah yang hak untuk diibadahi kecuali Dia, yaitu Allah Subhanahu wa taala, yang sifatnya Rabbul Arsyil Karim, zat yang memiliki arsy yang mulia. Al-Karim di sini sifat untuk arsy. Allahu la ilaha illa huwa Rabbul Arsyil Azim. Hampir sama di surat An-Naml ini, tapi arsy disifati dengan Al-Azim, zat yang memiliki arsy yang agung. Alladzi yahmiluna al-'arsya wa man hawlahu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yu'minuna bihi wa yastaghfiruna lilladzina amanu. Ayat ini berhubungan dengan pensifatan para malaikat yang mereka yahmiluna al-'arsy, memikul arsy. Dan malaikat-malaikat pemikul arsy ikhwani fillah dibandingkan malaikat-malaikat yang lain, adalah malaikat-malaikat yang diutamakan. Wa man haulahu yusabbihuna bihamdi rabbihim, dan siapa saja ada di sekelilingnya, para malaikat tersebut bertasbih memuji Rabb mereka. Wa yu'minuna bih, dan mereka beriman terhadap Allah Subhanahu wa taala, wa yastaghfiruna lilladzina amanu, dan memintakan ampunan untuk orang-orang yang beriman. Di sini juga keutamaan ikhwani fillah, keimanan yang benar, keimanan yang sahih. Kenapa? Karena para malaikat memintakan ampunan, beristighfar untuk mereka. Ayat yang lain yang menunjukkan tentang penetapan adanya arsy, wa yahmilu arsya rabbika fawqahum yauma idzin tsamaniyah, dan memikul arsy Rabbmu di atas, ya rahmukallah, di atas para malaikat tersebut. Pada hari itu ada 8 malaikat. Wa yahmilu arsya rabbika fawqahum yauma idzin tsamaniyah. Jadi malaikat yang memikul arsy pada hari tersebut, yaitu pada hari kiamat, jumlahnya 8. Wa taral malaikata hafina min haulil arsy yusabbihuna bihamdi rabbihim. Ini juga penegasan dan penetapan tentang banyaknya para malaikat yang ada di sekeliling arsy yang bertasbih memuji Rabb, memuji Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini semuanya ayat-ayat akhwani fillah menunjukkan tentang adanya arsy, bahwasanya itu adalah sesuatu yang hak adanya. Nah, sesuatu yang hak adanya tidak ditakwilkan dengan makna-makna batil sebagaimana ditakwilkan oleh ahli filsafat dan yang lainnya. Mereka mentakwilkan arsy sebagiannya dengan galaksi. Arsy itu adalah galaksi di jagat raya ini. Tapi arsy kita imani bahwasanya arsy ikhwani fillah adalah makhluk dari makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala yang paling agung, yang memiliki kaki-kaki yang merupakan atap dari surga Firdaus. Dan itu adalah makhluk yang paling tinggi.
serta makhluk yang paling besar. Yang Allah Subhanahu wa taala istiwa di atasnya. Dan istiwanya Allah Subhanahu wa taala di atas arsy bukan karena Allah butuh kepadanya. Adapun dalil dari as-sunnah di antaranya disebutkan di sini wa fi du'ail karbi al-marwi fi sahih. Dari dalam doa al-karb. Maksudnya doa al-karb adalah doa yang dibaca ketika seorang mengalami kesulitan, mengalami kegalauan, dalam kondisi terjepit, baca doa ini. Sebagaimana diriwayatkan dalam as-sahih, baik itu Sahih Bukhari maupun Muslim dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, la ilaha illallahul azimul halim, la ilaha illa huwa rabbul arsyil azim, la ilaha illallahu rabbus samawati wa rabbul ardi wa rabbul arsyil karim. Doa ini dihafal bagi yang belum hafal. Di sini menunjukkan akhwani fillah tentang besarnya kandungan kalimat tauhid. Ketika seorang mendapati kesulitan, ketika mengulang-ulang kalimat tauhid, kalimat tahlil, nah, ini menunjukkan bahwasanya memang dia adalah hamba Allah yang tidak beribadah kecuali kepada Allah dan tunduk kepada aturan Allah. Sehingga memiliki dampak yang sangat bagus untuk apa? Untuk Allah Subhanahu wa taala berikan jalan keluar baginya. Akhirnya apa? Tidak ada permintaan di sini. Isinya adalah apa? Pengakuan tauhid. La ilaha illallah al-azim al-halim. La ilaha illallah Rabb pemilik arsy yang agung. La ilaha illallah Rabb dari langit, bumi dan Rabb arsy yang mulia. Ini semuanya kan pujian dan pengakuan tentang tauhid. Karena memang ikhwani fillah, Allah Subhanahu wa taala Maha tahu kondisi hambanya dan Maha tahu yang terbaik baginya. Di sini betul-betul penyerahan diri, menyerahkan urusannya pada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana pula Nabiullah Yunus ketika kondisi terjepit di perut ikan, beliau tidak minta untuk dikeluarkan dengan apa? Dengan lisannya, tapi apa? Mengulang-ulang berdoa dengan mengucapkan kalimat tauhid, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Itu yang dibaca. Nah, sehingga seseorang ikhwani fillah ketika berdoa, pilih lafaz-lafaz yang jami', yang memang mencakup. Mencakup sehingga tidak perlu detail, tidak perlu kemudian apa? Disebutkan terperinci ini dan itu. Karena terkadang kita merinci, ternyata di sana ada lafaz lain yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang telah mencakup itu semua. Maka cukup kita mengikuti lafaz yang ada di dalam sunnah dalam berdoa. Walaupun seandainya memang seorang butuh, belum hafal doa-doa yang jami' tersebut, dia meminta pada Allah Subhanahu wa taala dengan apa yang dia mampu, itu juga tidak mengapa. Qala wa rawal Imam Ahmad fi hadits al-aw'al 'an al-Abbas bin Abdul Muttalib radhiyallahu anhu. Dan Imam Ahmad meriwayatkan dalam hadis yang dikenal dengan haditsul aw'al dari Abbas bin Abdul Muttalib. Aw'al ikhwani fillah jamak dari wa'lun. Makna wa'lun adalah taisul jabal, yaitu kambing gunung. Ini makna dari aw'al. Itu kenapa disebut haditsul aw'al? Karena di situ disebutkan lafaz tersebut.
Sehingga dikenal dengan haditsul awal. Untuk apa? Untuk membedakan dengan hadis-hadis yang lain. Sehingga seorang ketika disebutkan haditsul awal langsung tertuju pada hadis Al-Abbas bin Abdul Muttalib yang akan kita baca ini. Apa makna awal tadi? Abdul Aziz? Kambing gunung. Nah, cuma hadis yang masyhur ini qanifillah pada sanadnya dhaifan. Diriwayatkan oleh Abu Dawud, Tirmidzi, Ibnu Majah, ke Imam Ahmad sebagaimana disebutkan di sini dari jalan Simak an Abdullah bin Umairah anil Ahnaf bin Qais anil Abbas bin Abdul Muttalib. Abdullah bin Umairah atau Amirah, coba perlu dicek syakalnya. Nah, seorang yang majhul. Nah, syakalnya akhwani fillah yang disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala, Abdullah ibni Amirah bi fathi awalih, dengan memfathah ainnya, Amirah. Yang meriwayatkan dari Simak ini seorang yang majhul. Nah, maksudnya yang Simak meriwayatkan darinya. Karena bersendirian Simak meriwayatkan dari Abdullah bin Amirah ini. Dan juga ditegaskan oleh Imam Bukhari rahimahullahu taala, wala yu'lamu lahu sama'un minal ahnaf, sehingga ada inqita'. Tidak diketahui Abdullah bin Amirah ini mendengar dari Ahnaf bin Qais. Sehingga hadis awal dengan kemasyhurannya akhwani fillah, derajatnya dhaif. Dan kita baca dan kita pahami maknanya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hal tadruna kam baina as-sama'i wal ard? Tahukah kalian berapa jarak antara langit dan bumi? Qala qulna Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya lah yang mengetahui. Qala bainaha masiratu 500 sanah. Bainahuma masiratu 500 sanah. Antara keduanya sejauh jarak perjalanan 500 tahun. Antara langit dan bumi. Wa min kulli sama'in ila sama'in masiratu 500 sanah. Dan dari setiap langit ke langit di atasnya itu sejauh 500 tahun. Saya bilang 500 ribu kah tadi? 500 tahun. 500 sana, 500 tahun. Jadi antara langit dan bumi 500 tahun berjalan. Kemudian langit satu ke langit berikutnya 500 tahun berjalan. Wa kasifu kulli sama'in masiratu 500 sana, dan tebalnya masing-masing langit itu 500 sana, 500 tahun juga. Tadi jaraknya, sekarang langitnya itu sendiri tebalnya 500 tahun. Wa fawqa as-sama'i sabi'ah bahrun, dan di atas langit yang ketujuh itu ada lautan, ada samudra. Baina asfalihi wa a'lahu kama baina as-sama'i wal ard. Antara bagian bawahnya dan bagian atasnya itu seperti jarak antara langit dan bumi. Berarti berapa? 500 tahun juga. Tsumma fawqa dzalika thamaniyatu aw'al. Nah, kemudian di atas itu ada
8 awal, 8 kambing gunung dalam bahasa kita dari makhluk Allah Subhanahu wa taala. Adapun bagaimananya wallahu a'lam. Baina rukabihinna wa adlafihinna kama baina as-sama'i wal ardh. Tempat kalian apa? Langsung summa fawqa dzalik. Yang ini cetakan risalah apa? Hah? Enggak ada jarak antara lutut dan ini ujung kakinya. Nah. Di sini ada tambahan antara lutut dan adlaf. Adlaf itu bagian kaki kambing yang hitam itu, yang kalau mau dibakar dibuang, ya, kuku kambingnya. Itu sejauh seperti antara langit dan bumi, 500 tahun. Tsumma fawqa dzalikal 'arsyu. Kemudian di atas itu semuanya arsy. Baina asfalihi wa a'lahu kama baina sama'i wal ard. Antara bagian bawahnya dan bagian paling tingginya itu seperti jarak antara langit dan bumi. Wallahu fawqa dzalik, dan Allah Subhanahu wa taala di atas itu semua. Laisa yakhfa 'alaihi min a'mali bani Adam syai'. Tidak tersembunyi atas Allah Subhanahu wa taala dari amalan Bani Adam sedikit pun. Taib. Wa rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa Ibnu Majah wa rawa Abu Dawud wa ghairuhu bi sanadi ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min haditsil Atiq. Nah, berhenti titik di sini. Warawahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa Ibnu Majah. Titik di situ. Dan telah kita lewati tadi derajatnya dhaif. Kenapa? Karena ada Abdullah Ibnu Amirah majhul. Kemudian Ahnaf Ibnu Qais tidak mendengar dari Abdullah bin Amirah tidak mendengar dari Ahnaf bin Qais. Jadi inqita'. Wa rawa Abu Dawud wa ghairuhu bi sanadihi ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min haditsil Atiq. Annahu sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qala inna arsyahu ala samawatihi laha kadza wa qala bi asabihi mithlal qubbah. Dan Imam Abu Dawud meriwayatkan dengan sanadnya juga yang lainnya sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dari potongan haditsul Atiq. Haditsul Atiq yaitu hadis yang menegaskan tentang berderitnya langit dikarenakan banyaknya malaikat. Cuma hadis ini juga hadis yang lemah. Dikenal dengan haditsul Atiq, penetapan bahwasanya langit sampai berderit. Suara karena apa? Karena banyaknya malaikat yang di atasnya. Dalam potongan hadis tersebut, sungguhnya arsy Allah Subhanahu wa taala di atas langit-langitnya seperti ini. Kemudian beliau menunjukkan dengan jari jemarinya seperti kubbah. Ya, menggambarkan seperti kubbah. Cuman hadis ini akhwan, hadis dhaif. Dikeluarkan oleh Abu Dawud dan yang lainnya dari sahabat Jubair bin Mut'im. Sebab kedhaifannya karena pada sanadnya ada Muhammad bin Ishaq, sahibus sirah, seorang mudallis dan meriwayatkan dengan an-an. Juga sebab kedua karena sanadnya ada Jubair bin Muhammad bin Jubair. Dia seorang yang dhaif.
Walaupun dhaifnya dhaif munjabir, yaitu masih bisa terangkat. Cuman di sini semakin melemahkan ketika bergandengan dengan Muhammad bin Ishaq dalam satu hadis. Dan Imam Al-Albani rahimahullah ta'ala mengisyaratkan tentang kedhaifan hadis ini. Al-hadis maksudnya teruskan hadis tadi secara sempurna. Qala wa fi sahih al-Bukhari an Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam annahu qala idza sa'altumullaha al-jannah fas'aluhu al-firdaus fa innahu awsatul jannah wa a'lal jannah wa fawqahu arsyur rahman. Adapun ini hadis yang sahih dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu dalam Sahih Bukhari. Idza sa'altumullaha al-jannah, jika kalian meminta kepada Allah surga, fas'aluhul firdaus, maka mintalah kepada Allah firdaus. Kenapa? Fa innahu awsatul jannah wa a'lal jannah, karena sungguhnya firdaus itu adalah surga yang paling tengah dan paling tinggi. Oleh karena itulah Syekhul Islam dan yang lainnya ikhwan beristidlal bahwasanya bentuknya seperti apa? Kubbah. Karena sesuatu yang paling tengah kok itu paling tinggi kan sesuatu yang membentuk kubbah seperti itu. Ya, sehingga tengahnya ya yang paling tinggi. Wa fawqahu arsyur rahman, dan di atas itu semua adalah arsy Allah Subhanahu wa taala. Yurwa wa fawqahu bin nasbi ala dzarfiyah. Ini kalau kita baca dengan fawqahu nasab maka apa? Di atasnya. Di atas itu semua arsy Allah Subhanahu wa taala. Tapi juga bisa dibaca wa fawquhu arsyur rahman birraf'i alal ibtida'. Nah, dengan rafa sebagai apa? Mubtada. Maknanya ay wasaqfuhu, dan atapnya. Wa fawquhu ay wasaqfuhu, dan atapnya adalah arsy ar-rahman. Dan tidak ada pertentangan antara keduanya, kawan, karena atap suatu hal adalah yang paling tingginya, yang di atasnya. Jadi riwayat fawqahu maupun fawquhu kedua-duanya hak. Wa dhahaba ta'ifatun min ahli al-kalami ila anna al-arsya falakun mustadirun min jami' jawanibihi muhitun bil alam min kulli jihah. Wa rubbama sammahu al-falaka al-atlas wal falak at-tasi'. Dan sederetan kelompok dari ahlul kalam, orang filsafat, berpendapat bahwasanya arsy itu adalah falak. Nah, yaitu suatu galaksi mudahnya. Karena makna al-falak dalam ta'rifat ikhwan, jismun kurawiyun yuhitu bihi satahan zahiriyun wa batini wa huma mutawaziyani, nah markizuhuma wahid. Yaitu ibarat ya galaksi. Tahu galaksi? Tahu galaksi? Bukan Samsung Galaxy, kalian tahunya Samsung Galaxy ya. Galaksi itu kumpulan, menurut mereka itu kumpulan dari apa? Planet-planet dan bintang-bintang yang memiliki apa? Satu pusat. Kalau galaksi kita namanya galaksi Bima Sakti katanya. Nah, pusatnya matahari. Tapi ini pendapat ahli kalam. Dan kemudian dimasukkan dalam pembelajaran anak-anak kaum muslimin dalam pembelajaran fisika mereka. Nah, belajar fisika diajari kebohongan ini. Nah, bahwasanya matahari sebagai pusat dan bumi mengitarinya, serta planet-planet yang lain mengitarinya. Nah,
jadi semua planet-planet yang ngikut pada matahari, nah ini satu galaksi. Nah, menurut mereka Arsy itu ya itu. Nah, itu ibarat suatu galaksi yang tadi dari apa? Dari planet-planet yang mengikut. Nah, pada satu pusat. Maka dikatakan, nah bahwasanya Arsy itu falakun mustadir, galaksi yang apa? Mustadir, yaitu melingkar dari semua sisinya. Ya, melingkar dari samping, kanan kiri, atas bawah, semuanya melingkar. Yang melingkupi alam dari semua sisinya. Dan terkadang mereka namakan al-falak al-atlas. Ya, atlas. Terkadang juga dinamakan al-falakut tasi'. Nah, galaksi yang 9. Galaksi yang 9. Wa hadza laisa bisahih, dan ini tidak benar. Ya, tidak benar. Jangan mau ditipu oleh orang-orang kafir. Karena kita yakin bahwasanya bumilah yang bergerak, berputar. Sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran, wasyamsu tajri li mustaqarrin laha. Nah, matahari, saya bilang apa? Matahari apa? Wasyamsu tajri li mustaqarrin laha, dan nah, matahari lah yang bergerak, bahkan disebutkan dengan tajri karena sangat cepatnya, bergerak cepat. Sedangkan bumi, nah, kita tidak mendapati dalil bahwasanya bumi itu berputar maupun berevolusi mengelilingi matahari. Maka dikatakan di sini wa hadza laisa bisahih, dan ini tidak benar. Li'annahu qad thabata fi syar'i anna lahu qawa'im tahmiluhul malaikah, karena Arsy telah tetap di dalam syariat ini dalil-dalil yang menunjukkan bahwa Arsy itu memiliki qawaim, memiliki apa? Kaki-kaki. Tahmiluhul malaikah, yang dipikul oleh para malaikat. Kama qala sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengatakan, fa innan nas yas'akun fa akunu awwala man yufiq. Fa idza ana bi Musa akhidun bi qa'imatin min qawaimil arsy fala adri afaqa qabli am juziya bi saqatit tur. Sungguhnya manusia yas'akun, dia di kiamat kelak mereka semuanya apa? Pingsan. Kemudian akulah orang yang pertama kali siuman. Tapi tiba-tiba aku melihat Musa sudah dalam keadaan berpegang dengan kaki dari kaki-kaki Arsy. Maka aku tidak tahu apakah dia itu siuman sebelumku ataukah dia telah dibalas dengan pingsan yang dialami ketika di Tur dulu di dunia, sehingga tidak mengalami pingsan. Di sini Nabi SAW tidak mengetahui apakah Musa pingsan atau tidak. Seandainya pingsan, mungkin dia siuman sebelumku, ataukah dia tidak mengalami pingsan. Kenapa? Karena sudah dialami pingsan tersebut ketika dulu di Bukit Tur, ketika Allah Subhanahu wa taala tajalli. Di saat Musa meminta agar bisa melihat Allah di dunia, taib, dan ternyata Musa tidak sanggup sehingga dia pingsan. Hadis muttafaqun alaih dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Taib. Ini beberapa poin penetapan ikhwan bahwasanya Arsy itu hak. Kemudian tahrif dari ahli kalam tentang mana Arsy, dan yang kita ketahui. Jadi kalau kita perhatikan apa yang diajarkan kepada anak-anak kaum muslimin, asalnya dari ahlul kalam. Dari orang-orang Yunan, bahwasanya ada galaksi, ada berapa galaksi yang Abdurrahman? Masih ingat enggak? Dan enggak ingat, enggak usah diingat-ingat. Di sini ada al-falakut tasi', galaksi yang ke-9 ini yang ada.
ada berapa galaksi tidak tahu. Mereka cuman fiksi saja, ngarang-ngarang mungkin. Tapi diambil, dijadikan sebagai pelajaran-pelajaran untuk anak-anak kaum muslimin, sehingga dicekai dengan sesuatu yang tanpa dalil. Nasallallahu al-afiyata wassalam. Nah, apalagi yang seperti ini, yang masalah manusia dari keras saja masih terus-menerus diajarkan, apalagi yang seperti ini. Allahul musta'an. Maka banyak-banyak bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala ketika Allah selamatkan kita dari pemahaman-pemahaman dan akidah yang menyimpang itu. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka